Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk di tempat yang insyaallah kita diberkahi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surat-surat pendek dalam juz amma yang tentunya kita hafal. Dan malam ini kita akan membahas surat selanjutnya. Setelah suratul Fil kita masuk pada surah Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah inna 'alaihim musadatun fi 'amadin mumaddadah. Surah Humazah ini menceritakan kepada kita tentang para pengumpat dan para pencela. Jadi di zaman Nabi SAW ada seseorang yang bernama Akhnas ibn Syuraik yang selalu menggibah Nabi SAW. Tentu ghibah di sini adalah mencela dengan keburukan. Maka saking dahsyatnya celaan-celaan itu kepada Nabi SAW, turunlah surah Humazah ini. Allah mengatakan wailun likulli humazatil lumazah. Kalimat wailun sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Wailun lil musallin, wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatil lumazah, wailun likulli affakin athim. Pokoknya kalimat wail ini akan kita dapati terulang-ulang dalam Al-Quran. Dan ulama memberikan definisi dosa yang jatuh setelah kalimat wailun, maka dipastikan dosa itu dosa besar, bukan dosa kecil. Setiap dosa yang jatuh setelah kalimat wailun dipastikan itu termasuk dosa besar. Apa itu wailun? Ada yang mengatakan wailun itu adalah doa kebinasaan. Jadi seolah-olah kita mendoakan dengan kebinasaan orang-orang yang melakukan hal-hal yang jatuh setelah wail. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa wailun di situ artinya ismun wadin li jahannam. Jadi ismu wadin fi jahannam, satu nama untuk satu lembah yang ada di neraka jahannam. Lembah itulah disebut wail, yang dikatakan dalamnya syadidul qa'ri, sangat dalam sekali, syadidul dulmi, sangat gelap sekali, wa syadidun natani, dan sangat busuk sekali.
karena seluruh nanah dan darah penduduk neraka semua mengalir kepada lembah ini. Itu disebut wail namanya. Bahkan saking menakutkannya lembah ini, sampai-sampai Jahannam sendiri setiap hari meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal akan lembahnya sendiri. Jadi Jahannam sampai ketakutan tuh dari lembahnya tuh. Nah kalau Jahannam saja takut, macam mana pula kita kan itu? Nerakanya aja takut sama lembahnya. Lah untuk siapa lembah Jahannam ini? Dan kenapa pula ancamannya berat sekali sampai akan dimasukkan ke dalam lembah Jahannam itu? Allah mengatakan likulli humazatin lumazah. Humazah dan lumazah ini sebenarnya dua-duanya bagian daripada ghibah. Jadi dua-duanya, baik humazah itu bagian daripada ghibah, lumazah juga bagian daripada ghibah. Cuman bedanya kalau humazah itu ghibah dengan perbuatan, kalau lumazah ghibah dengan ucapan. Karena ghibah itu tidak mesti dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, seperti dengan kedipan mata, dengan gelengan kepala, dengan gerakan tangan, dengan gerakan badan, dengan lisan dengan lidah dikeluarkan. Pokoknya badan kita bergerak. Hammazin masya'in binamim. Ya. Beda dengan lumazah. Kalau lumazah itu ghibah dengan lisan. Jadi memburuk-burukan orang dengan lisannya, menjelek-jelekan orang dengan lisannya, mengadu domba dengan lisannya, itulah disebut dengan lumazah. Ada yang kemudian juga ulama tafsir mengatakan terbalik. Kalau humazah dengan lisan, kalau lumazah dengan perbuatan. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan humazah ya lumazah, lumazah ya humazah, dua-duanya sama sebenarnya. Tapi yang jelas bahwa bentuk gibah apapun, baik dengan perbuatan ataupun dengan lisan, dua-duanya tercela. Humazah tercela, lumazah juga tercela. Artinya kalau orang jatuh kepada humazah, maka dia mendapatkan wail. Kalaupun dia kemudian jatuh kepada lumazah, tetap mendapatkan wail. Kalau seandainya dua-duanya, berarti dua wail dia dapat. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di masyarakat yang namanya humazah dan lumazah, kalau arti yang biasa di Al-Quran biasanya terjemahan, kalau humazah itu mengumpat, kalau lumazah itu mencela. Kalau lihat di terjemahan Quran biasanya begitu ya. Tapi tadi sudah saya jelaskan apa bedanya humazah dan lumazah. Karena kita lihat di masyarakat ikhwan umumnya kan, ada orang yang kemudian menggerak-gerakkan badan kita untuk mengejek orang. Contoh umpamanya nih, di depan kita ada orang pincang. Namanya orang pincang ya jalannya ya nggak imbang kan gitu. Dipraktekkan pula sama kita. Pincangnya tuh kayak gini. Hati-hati nih. Udah pincang dia, kasihan, kita pula dipraktekkan. Coba kalau kita yang pincang dipraktekkan orang, apa nggak sakit hati kawan? Ya. Nggak boleh kita mempraktekkan aib orang. Nggak boleh. Ya. Atau umpamanya merendahkan dengan cara melipat-lipat jari-jari kita dengan umpamanya dengan telunjuk atau apa, atau jempol ke bawah gitu ya. Ya, karena kan ada jempol ke bawah itu kode handphone tuh. Kalau setuju jempol ke atas kan. Kalau tak setuju jempol ke bawah. Ini humazah, tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh mempraktekkan seperti itu, karena itu gerakan seperti itu tidak boleh. Karena sudah saya ceritakan pada antum, Aisyah radhiyallahu anha saat menggibah Safiyah itu bukan dengan lisan, dengan gerakan.
Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang Safiyah karena cemburu dengan madunya, karena Safiyah ini kan cantik tapi dia pendek, Aisyah ini kurus tinggi. Jadi dia mengatakan di hadapan Nabi SAW, hasbuka an Safiyata kadza wa kadza. Rasul, Safiyah ini begini-begini, pakai isyarat tangan, seolah-olah kalau mau dikemukakan itu, seolah-olah Aisyah mengatakan aku lo tinggi, dia pendek, begitu maksudnya. Tapi tidak ngomong begitu, hanya dengan isyarat tangan saja. Tapi Nabi SAW marah dan mengatakan, ya Aisyah, laqad qulta kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu. Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat, padahal dia tidak mengucapkan dengan lisannya, hanya dengan gerakannya saja. Tapi Rasul menganggap itu kalimat. Kamu sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat itu diletakkan di air lautan, satu dunia air lautan tercemari dengan kata-katamu tuh. Lihat, Rasul marah. Ya, tidak boleh. Yang seseorang itu, terutama ibu-ibu gitu kan, kadang-kadang dengan kedipan, dengan isyarat, kawannya datang dan begitu seterusnya dalam rangka humazah. Ya, ini tak boleh. Baik dengan perbuatan, apalagi dengan lisan. Dan ini yang banyak. Menggibah orang dengan lisan itu paling banyak. Kadang-kadang satu majelis loh digibah. Ngomong sama kawannya, lihat tuh akhwat yang pojok itu, kenapa kok warna jilbab dengan bajunya beda katanya. Urusan dia, ngapain kok orang kok mau dikomentari. Ya, nggak ada urusan kok jilbab dengan baju, dia terserah dia lah kan gitu. Nggak boleh lah kita komen. Gitu. Mungkin dia nggak ngaca paling waktu datang ke sini. Gitu kan. Itu singsil tuh cadarnya itu katanya. Jadi nggak boleh walaupun satu majelis gitu. Kalau dengar kan nggak enak gitu. Nggak enak. Makanya kenapa dalam Islam itu kita dilarang tidak boleh duduk-duduk di tepi jalan. Kan Rasul mengatakan, iyyakum wal julus ala turuqat, kata Rasul. Hati-hati jangan suka duduk-duduk tepi jalan, kata Nabi. Sahabat mengatakan, Rasul, kami dah biasa duduk di sini, masalahnya berat kali lah kalau kami harus pindah tempat duduk, katanya. Ini tempat kami berbincang di sini. Kata Rasul, ya sudah, kalau harus kau duduk di situ, maka berikan hak jalan. Jangan sampai kalian tidak memberikan hak jalan, katanya. Apa hak jalan itu? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Raddus salam, jawab kalau ada orang yang salam, kata Rasul. Kemudian kaful adha, kalau nampak di depan jalan ada paku, ada ini, ada itu, ini kalau lewat bahaya, buang, kan itu. Jangan diam saja. Jangan sengaja pula buat polisi tidur gede-gede. Bukan tidur lagi, ditelungkup tuh. Saking tingginya polisi tidur itu, berapa motor jadi korban di situ. Boleh buat polisi tidur yang landai-landai lah kan itu. Ini dibuat lancip pula tuh polisi tidur itu. Kadang-kadang bukan satu polisi tidurnya itu. Ya, tidur jamaah tuh, hampir setiap gang itu dihitung sampai 15 polisi tidur. Mulai masuk sampai ke sana itu. Padahal jaraknya itu dekat-dekat tuh. Wah, habis pernya sepeda motor ini kan. Lah hal yang seperti ini, ya, bahkan ada seorang ustaz bilang ini polisi tidur jadi dosa sosial sebenarnya. Ya, dibuat landai lah, jangan membahayakan orang. Lah kenapa Nabi SAW coba sampai kita dilarang untuk duduk-duduk tepi jalan itu? Supaya terkadang orang yang namanya mata ini memandang orang itu, kadang-kadang awalnya tidak punya dosa, ikhwan. Kita duduk-duduk gitu ya, tiba-tiba ada orang lewat, mulai dikomentari, jadi punya dosa jadinya kan. Ada orang lewat dikomentari, setiap ada orang lewat dikomentari. Ini bahaya ini ya, terutama ibu-ibu kan begitu kan. Itu yang lewat tuh tidak pantas pakaiannya, Ustaz. Kenapa tuh? Masa kulit hitam katanya, pakaiannya putih, hitam putih lah katanya. Gitu ya. Jadi ada orang yang komentari nggak bagus ya. Jadi makanya kenapa kalau bisa tundukkan pandangan, jangan suka komentar orang.
Karena kalau kita lihat dari ujung kepala sampai kaki, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang paling banyak melakukan dosa itu apa? Tangan? Tidak. Kaki? Tidak juga. Sekali-kali saja tangan tuh mukul, atau kaki jalan ke tempat maksiat, sekali-kali saja. Ataupun mata memandang, telinga mendengar, itu sekali-kali. Yang banyak melakukan dosa itu, yang tidak bisa direm itu lisan. Lisan ini yang paling banyak dosa. Susah untuk direm lisan ini. Walaupun janji nih umpamanya, biasanya begini nih, permulaan gibah itu biasanya, ini biasa ibu-ibu ya, ini rahasia ibu-ibu nih saya bongkar nih ya. Jadi biasanya gini, kalau ada berita nih, tahu nggak si Anu tuh? Kenapa? Tapi sebelum saya ceritakan jangan bilang-bilang ya. Nah, itu rahasianya, jangan bilang-bilang. Sebelum ngomong itu dulu kuncinya tuh, jangan bilang-bilang ya katanya. Ya enggak bilang-bilang, ceritakan aja. Mulai cerita tuh. Nanti pulang tuh ke rumah tuh, ngomong pula sama lakinya tuh, Bang, kenapa? Ada informasi nih katanya. Padahal udah ngomong jangan bilang-bilang itu kan. Di situ gibah itu mulai dari kalimat jangan bilang-bilang. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang namanya Atikah. Atikah itu bibi Nabi. Sebelum terjadi perang Badar, Atikah ini bermimpi. Mimpinya aneh banget. Di mana ada seekor unta bisa naik ke atas Ka'bah. Padahal unta itu kecil, Ka'bah itu besar tinggi. Cemana naiknya kecuali dinaikkan. Loncatlah unta ini dari bawah ke atas Ka'bah tuh. Ya namanya mimpi. Ya bisa aja lah orang mimpi. Terus unta ini sudah naik di atas Ka'bah, bisa ngomong pula unta ini dan mengatakan, keluarlah kalian dalam 3 hari katanya, karena kehancuran sudah dekat kepada kalian katanya. Kemudian Atikah terbang. Diceritakanlah sama saudara laki-lakinya Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi, dan mengatakan, ya Abbas, semalam saya bermimpi. Apa Atikah, kau mimpi apa katanya? Ceritakan oleh Atikah. Karena mimpi itu aneh dan kesannya membahayakan keamanan Quraisy, jadi Abbas ini kemudian mengatakan kepada Atikah, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada orang. Abbas ngomong gitu, jangan ceritakan mimpi ini kepada orang. Tiba-tiba Abbas keluar, ketemu dengan Rabi'ah itu, Al-Walid ibn Rabi'ah itu. Rabi'ah sini katanya. Kenapa? Si Atikah tuh saudaraku katanya, kemarin dia mimpinya aneh, tapi jangan kau bilang-bilang ya katanya. Padahal si Abbas ini ngomong sama Atikah jangan bilang-bilang, dia pula bilang sama orang. Coba kan? Akhirnya kemudian Al-Walid ibn Rabi'ah ini pulanglah ke rumahnya, jumpa pula dengan bapaknya Rabi'ah. Diceritakan pula, Pak, kenapa? Aku baru jumpa dengan si Abbas katanya. Kenapa emang si Abbas? Dia cerita apa? Itu saudarinya si Atikah mimpi ini, mimpi itu katanya. Oh betul ya, tapi tolong Pak jangan bilang-bilang Pak katanya. Akhirnya dari kalimat jangan bilang-bilang, satu Quraisy tahu semua. Abu Jahalnya tahu. Marah Abu Jahal ya, bilang sama si Abbas itu, kami udah gondok dengan laki-laki, maksudnya Rasulullah itu ngaku-ngaku punya wahyu, sekarang pula wanita ngaku punya wahyu, jadi 2 lah nabinya nanti gitu. Kata si Abu Jahal itu kan. Lihat kan tuh bahasa jangan bilang ini bahaya ya. Jadi kalimat lumazah itu adalah kalimat yang sangat bahaya, karena itu bagian daripada ghibah. Subhanallah. Karena lisan ini adalah yang paling bahaya dalam anggota badan kita, maka wajar kalau seandainya balasan orang yang tidak bisa menjaga lisan itu adalah neraka. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bertanya kepada Rasul, apakah lantaran lisan-lisan kita dimasukkan ke dalam neraka? Maka kata Nabi SAW, celaka ibumu wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nas fi nari jahannam
illa hasaidu alsinatihim, kata Rasul. Mu'adz, celaka ibumu, katanya. Tidaklah kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam jahanam itu kecuali akibat buah lisan-lisan mereka. Karena dengan lisan orang bisa dipukul. Gara-gara lisan orang bisa dipukul. Tersinggung kelahi, dipukul dia. Ya. Gara-gara lisan orang dipenjara. Berapa banyak orang yang kemudian mengeluarkan statement-statement, akhirnya mungkin isinya merendahkan orang, menghina orang, dimasukkan YouTube, kena undang-undang ATI. Akhirnya dilaporkan ke polisi, masuk penjara dia. Ya kan? Gara-gara lisan orang bisa mati. Orang tersinggung dengan lisannya, ambil golok tusuk dia, kurang ajar dia menghina saya, menghina istri saya, menghina anak saya, menghina mak bapak saya. Dibunuh. Gara-gara lisan orang bisa mati. Gara-gara lisan orang bisa diusir. Banyak orang yang saudara-saudara kita tampung awalnya di rumah, kan itu. Entah ngomong apa, diusir. Ngapain kau di sini? Pulang kau kampung sana. Kan gitu. Lihat, gara-gara lisan tuh macam-macam tuh. Gara-gara lisan orang bisa bercerai. Suami istri bisa cerai. Gara-gara lisan, macam-macam lisan nih. Memang bahaya sekali lisan ini. Makanya kenapa kalau orang itu memiliki lisan, kemudian dia jaga betul-betul lisan itu, maka lisan itu sebenarnya itu akan membuahkan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab logikanya begini, ikhwan, kalau kita bicara dan isi pembicaraannya itu baik, isi pembicaraannya itu santun, isi pembicaraannya itu memang ditata dengan rapi, tidak menyinggung orang, tidak menyinggung perasaan orang, yang ngomongnya saja enak yang ngomongnya itu, yang mendengarnya pun sedap. Enak kali ngomong sama dia itu, halus, santun, ya. Malaikat pun suka nyatat, ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan setiap kalimat berpahala dan dijanjikan surga. Itu kalau kalimat yang keluar kita baik itu. Tapi kalau kalimat yang keluar itu jahat, buruk, yang ngomong aja nyesal kadang-kadang. Apalah saya tadi ngomong begitu, nyesel saya. Kalau bisa dicabut, tentu orang itu nggak ngelaporin saya ke polisi gitu ya. Udah dilaporin polisi baru pusing dia. Salah siapa? Kamu yang ngomong mencaci maki, sekarang dilaporin, kan itu. Nyesel dia. Orang yang dengar sakit hati dia. Dendam aja itu rasanya itu yang dengar itu. Malaikat pun mencatat buruk semuanya, neraka nunggu dia. Nah, jadi sebenarnya kita lihat buah orang yang mengucapkan kalimat yang baik dengan buah orang yang mengucapkan kalimat yang tidak baik di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di sini, wailun likulli humazatil lumazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Ingat ya. Karena terkadang kalau celaan ini berkaitan dengan agama, itu bisa sampai tingkat kufur. Jadi kalau seseorang itu menggibah, mencela, mencaci, memaki dengan lisannya, dan itu merendahkan agama, maka bisa keluar dari Islam orang kayak gitu. Allah mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat, dengan Rasul kalian mengolok-olok dengan lisan kalian? Jangan cari-cari alasan, kata Allah. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Tapi kalau yang dimaksud mencela, menghina itu maksudnya sesama manusia, walaupun tidak sampai tingkat kufur, tapi ini masuk dalam kabairudz dzunub, masuk dalam dosa besar. Ya, makanya Allah mulai dengan kalimat wailun, celaka dia. Maka jangan sampai kita ini tidak menjaga lisan, karena lisan ini subhanallah ya. Paling kalau seandainya ada tailor jahit lisan itu kita jahitkan aja lah, kan itu, pakai resleting. Ya, waktu ngomong buka resletingnya, nggak ngomong tutup lagi, kan itu. Karena nggak ada resletingnya itu, makanya ngomong aja itu masalahnya. Masa kitanya mulut baskom tuh apa tuh, yang suka ngomong tuh. Ya, mulut ember. Embernya bukan gede, ember cat tuh. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
mengatakan wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Pertanyaan, kenapa setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bicara soal larangan mencela, larangan mengumpat, larangan menggibah, sekarang bicara pula soal harta? Apa hubung kait harta dengan celaan, dengan umpatan, dengan gibahan itu? Begini ikhwan, Quran ini tentu kalimat-kalimat setelahnya itu pasti ada hubung kait dengan kalimat sebelumnya tuh. Kenapa sampai dikaitkan harta dengan ungkapan celaan dan umpatan itu? Karena umumnya orang-orang yang suka merendahkan dengan lisannya, umumnya orang-orang yang suka merendahkan dengan perbuatannya, itu mereka yang punya harta. Umumnya, bukan berarti yang tidak punya harta tidak riba, tidak. Maksudnya umumnya orang-orang yang merendahkan orang itu biasanya orang yang punya harta tuh. Yang punya harta merendahkan yang tidak punya harta, yang punya pangkat merendahkan yang tidak punya pangkat, yang punya jabatan merendahkan yang tidak punya jabatan. Kan umumnya seperti itu di masyarakat itu. Makanya Allah kaitkan antara humazah dan lumazah dengan jama'a malan wa addadah tuh. Dari sini kita tahu kata para ulama bahwa harta itu sirrut tughyan, rahasia bejatnya orang. Nah, itulah. Jadi harta itulah rahasia bejatnya orang. Waktu miskin, senyum, mau nyapa, mau ngobrol. Udah kaya, lewat aja kaca mobil tak mau diturunkan, digelapkan pula kacanya tuh. Yang lubangnya kecil aja untuk nonton ini. Jadi ada orang-orang yang subhanallah ya, dengan kekayaan itu jadi sombong tuh. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali janganlah manusia itu suka melampaui batas apabila Allah bentangkan rizki kepadanya. Karena umumnya manusia itu kalau sudah dibentangkan rizki, maka dia mudah melampaui batas. Ini Allah yang mengatakan seperti itu. Dan kenyataan di masyarakat juga gitu. Kaya sombong, kan biasa tuh bahasa-bahasa seperti itu. Kita sering dengar tuh. Tuh miskin aja dia begini-begini, udah kaya, udah sombong kali dia. Kadang bahasa-bahasa yang seperti terlontar tuh. Baik, di sini Allah mengatakan jama'a malan. Kalimat malan harta dalam bahasa kita. Bahasa Arabnya malan. Dari kalimat mala yamilu mailan. Dalam bahasa Arab mala yamilu itu artinya condong, kecondongan. Ya. Maksudnya condong itu bukan amalan badan. Kecondongan itu amalan hati. Orang saya condong ke sini, condong ke sana, itu bukan amalan badan, itu amalan hati. Disebut harta itu dalam bahasa Arab mal karena hati kita ini ingin memiliki. Makanya dalam bahasa Arabnya harta itu disebut mal karena hati kita ini pengen punya, pengen memiliki. Itu disebut mal. Ketika hati kita ini kepengen gitu ya kepada sebuah benda, berarti benda itu disebut harta. Dalam bahasa Arabnya malun. Jadi karena hati condong kepada harta atau kepada pemilik harta. Lihat bagaimana bait syairnya Imam Syafi'i ini. Apa kata Imam Syafi'i? Ra'aitun nasa qad malu ala man indahu malun wa mala indahu malun fannasu anhu qad malu. Ra'aitun nasa qad dhahabu ala man indahu dhahabun wa man la indahu dhahabun fannasu anhu dhahabu. Itu bait syairnya Imam Syafi'i itu. Ya. Ra'aitun nasa qad malu. Mal. Kau lihat manusia itu malu, condong. Kepada siapa? Ala man indahu malun. Kepada orang yang punya harta. Wa mala indahu malun, tapi orang yang tidak punya harta, fannasu anhu qad malu, pasti manusia berpaling dari dia. Begitu di masyarakat, ikhwan.
Orang itu kalau punya harta dipandang manusia, tapi orang kalau tidak punya harta pasti direndahkan manusia. Contoh, ada rapat di masjid, rapat pengurus. Di situ ada ketua yayasan dan penggawa-penggawanya. Di situ ada imam, pak imam dan ustadznya. Di situ pula ada muhsininnya, pendananya. Rapatlah di situ. Terjadilah selisih paham antara pak imam dengan donatur. Ini yayasan di tengah-tengah nih, ya. Kira-kira mau milih donatur pak imam tuh? Ini kalau donatur pergi, nggak ada lagi ngasih duit ke masjid, nih bahaya ini katanya. Kalau imam bisa dipecat, ganti lagi besok, kan gitu ya. Nah, ini kan bahaya nih. Ya. Itulah kadang-kadang pak imam ini jelas-jelas orangnya soleh, kan gitu ya. Hafalan Qur'annya banyak, jelas-jelas dia sholat 5 waktu, donaturin datangnya sekali-kali, sholat pun tidak kadang-kadang. Tapi ketika rapat dia pula pemutus di situ. Nah itulah Imam Syafi'i mengatakan, ra'aitun nasa qad madu. Terkadang manusia itu cenderung hatinya kepada pemilik harta, ya, tapi tidak cenderung kepada orang yang tidak punya harta. Atau contoh sederhana yang sering saya ungkapkan, antum punya anak gadis, satu-satunya si mata wayang, ya, gadisnya cantik lagi, pintar lagi. Tiba-tiba kemudian sudah waktunya menikah. Datanglah kemudian 3 orang yang lamar anak kita tuh. 1 dokter spesialis, gaji pula 100 juta sebulan. Rumah di Sukajadi, so servis lagi mobilnya, tanah pula berserak-serak di mana-mana, kan itu. Ganteng lagi, putih lagi, tapi tak sholat, ya kan? Itu masalahnya. 1 pula, ini lebih hebat lagi, ya. Dia sama juga dokter, masalahnya kurang ganteng dia. Kurang ganteng, agak tua, hitam, tapi berduit gitu. Yang 1 pula santri Jabal Uhud, ya. Hafal Quran, tapi tinggal di Ruli. Dengar pula orang tuanya banyak utang. Gitu. Kira-kira nih orang tua ini milih mana lah ini kan? Milih yang pertama lah, ganteng, putih, 100 juta kan itu. Pasti kalau anak saya nikah dengan dia, pasti dia pun ngasih rumah sama kita orang tuanya nih. Nggak mungkin terlantar hidupnya. Itulah contoh di mana manusia itu lebih cenderung kepada harta dibandingkan kepada agama. Kata Imam Syafi'i, ra'aitun nasa qad malu ala man indahu malun. Manusia itu cenderung selalu melihat kepada orang yang punya harta. Wa mala indahu malun fannasu anhu qad malu. Tapi kalau orang hilang hartanya, ditinggal itu. Lihat Nabi Ayub. Setelah dia banyak penyakit, hartanya hilang, manusia satu persatu menjauh dia. Ngapain dekat-dekat dia? Takut, ya kan? Dan di masyarakat kan gitu kan, kalau kita didatangi orang-orang yang mungkin tidak punya harta, hari-hari datang itu udah takut tuh. Ini muka-muka mau ngasih proposal nih gitu. Itu ini muka-muka mau ngasih proposal. Akhirnya ngetuk-ngetuk aja, nengok gorden dulu tuh. Tengok tuh bawa map nggak tuh. Kalau bawa map jangan dibuka katanya. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini bahaya. Lah Allah mengatakan jama'a amalan wa addada. Apabila sudah mengumpulkan harta, biasanya adadahu. Adadah itu artinya menghitung-hitung. Kita ini kalau punya kos-kosan 8 pintu, tiba-tiba di samping kos-kosan itu ada tanah kosong, ya kan? Mesti kita tanya, itu tanah kosong dijual nggak tuh? Apa tanya? Mau nambah kamar, katanya. Mulai kan? Nggak puas dengan 8 pintu itu, padahal itu sudah cukup kalau untuk hidup saja. Tapi tidak, manusia itu tidak akan puas dengan harta. Pasti dia ingin lagi. Jadi udah dibeli nih, dibangun tuh, nampaklah rumah sebelah kosong, ya. Mau dijual nggak rumahnya tuh? Karena kopel dengan rumah dia terus gitu kan. Kalau bisa tukang tuh milih dia semua tuh. Ya. Itulah memang jiwa manusia. Dan kalau bisa apa yang orang miliki dia miliki tuh. Itulah manusia. Itu artinya adadah tuh.
Memang harta itu daya tarik besi berani yang luar biasa, itu nyedot kita tuh. Dari sini kata para ulama, ada dua perkara yang tidak akan pernah puas dicari. Satu harta, dua ilmu. Kita kalau cari ilmu, makin didalami rasanya makin bodoh lah kita ini. Ya, tapi kalau orang nggak pernah belajar ilmu itu pandai aja tuh dia tuh. Pandai, debat pun pandai. Ya, kalau orang nggak pernah duduk di majelis taklim tuh, dia belajarnya lewat media saja, rasanya dia paling ulama tuh. Kata Imam Syafi'i, aku lo berdebat dengan banyak ulama, tidak pernah dikalahkan kecuali debat sama orang bodoh, kalah aku katanya. Karena orang bodoh ngeyel biasanya. Gitu ya. Jadi kalimat wa'addadah ini, kenapa di kalimat wa'addadah di sini ketika kita mengumpulkan harta itu tumbuh rasa hubbud dunya. Orang kalau sudah mengumpulkan harta nanti akan tumbuh yang disebut dengan penyakit hubbud dunya, cinta dengan dunia. Ketika sudah cinta dengan dunia, itulah wa'addadah, akhirnya terus membilang-bilang. Kalau bisa bertambah. Dan kalau sudah seperti itu, maka akan masuk ke penyakit yang lebih parah, apa? Karahiyatul maut, benci kematian. Inilah yang melemahkan umat Islam di akhir zaman. Ketika penyakit wahan itu kelemahan. Ketika ditanya apa itu wahan wahai Rasul, maka Rasul mengatakan hubbud dunya yang mengantarkan kepada karahiyatul maut. Kalau orang sudah cinta dunia pasti takut mati. Iyalah, sekarang saya ini dari kecil, remaja dewasa, akhirnya kemudian sukses, sudah tua, sudah kaya, mati. Kan rugi kan begitu ya. Kapan saya menikmati? Dari kecil saya capek bontang-banting, kepala di bawah, kaki di atas, kering kelontang, keringat bercucuran, sudah kaya gitu, sudah tua, mati pula. Kalau bisa, kalau maunya nih orang-orang yang sudah tua baru kaya nih, kalau bisa ya Allah tambahkanlah usiaku 100 tahun lagi, baguslah katanya. Biasanya begitu tuh. Ya. Sebenarnya di sini ayat ini mengisyaratkan mengumpulkan harta itu tidak tercela dalam Islam. Kalimat jama' amalan, mengumpulkan harta. Asal mengumpulkan harta itu tidak tercela. Buktinya 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu semua orang kaya. Abu Bakar orang kaya, Utsman orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya. Ya. Siapa lagi? Abu Ubaidah. Enggak, Abu Ubaidah orang miskin. Kemudian banyak sekali orang-orang kaya yang mereka menjadi penyumbang daripada Islam. Jadi mengumpulkan harta itu tidak tercela. Yang tercela itu kalau harta yang kita kumpulkan itu, satu, dimasukkan ke dalam hati, dua, tidak pernah dikeluarkan haknya. Dua ini yang tercela nih. Kalau harta yang dikumpulkan masuk ke dalam hati, berarti mengosongkan, memenuhkan hati dengan harta yang harusnya dikosongkan untuk Allah Azza wa Jalla. Karena begini ya, kalau harta itu sudah masuk ke dalam hati, walaupun tak banyak, tiba-tiba hilang, itu kayak kiamat, ikhwan. Ya, pamannya nih ke pasar ibu-ibu, dompet pula jatuh, isinya 1 juta, kayak kiamat besar. Ya, itu mikir-mikirnya lama kali, padahal di banknya itu masih banyak ratusan juta tuh, gara-gara dompet hilang. Ya Ustaz, di dompet itu ATM banyak situ katanya. Pokoknya itu kalau harta. Tapi kalau harta itu sebatas di tangan saja, dia kalaupun datang ya datang ke tangan, kalaupun pergi dari tangan, hati tidak terlibat, maka akan tenang. Sebanyak apapun harta hilang, hati tidak akan berubah tuh. Itulah yang disebut dengan zuhud namanya. Meletakkan harta di tangan dan jangan coba-coba meletakkan di hati. Yang kedua, keluarkan haknya, zakatnya, sedekahnya, biar harta itu jadi berkah. Sebab kalau seandainya tidak dikeluarkan, maka akan ditanya di hadapan Allah, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Itu akan ditanya dua-duanya tuh. Makanya sering saya katakan manusia itu ada 4 kelompok. Satu, orang yang mencari harta dengan cara halal, kemudian diinfakkan pula dengan halal, maka orang ini dapat pahala banyak.
berkah hartanya. Dua orang yang mencari harta dengan cara halal, diinfakkan pula dengan cara haram. Capek dia kerja dari pagi sampai sore, sudah 1 bulan gajian, mabok pula lah dia. Berarti dia selamat dari pertanyaan dari mana kau dapat, tak selamat pertanyaan kedua, kemana kau belanjakan, mabok ya Allah, kena dia, ya kan? Kemudian yang ketiga, caranya haram pula dia, kayak Robin Hood, ya, untuk bangun masjid. Kasihan nih masjid ini tak jadi-jadi, warga sini bakhil, rampok bang lah, dapatlah rampok bang 100 juta, segera selesaikan tuh masjid. Memang betul niatnya baik untuk infak ke masjid, tapi Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik, ya. Dia selamat dari pertanyaan kedua, kemana kau infakkan? Bangun masjid ya Allah. Kemana kau, dari mana kau dapat? Rampok bangga, kena kamu, ya. Tapi yang lebih parah itu yang terakhir, sudah caranya haram, diinfakkan ke yang haram, pasang togel, dapat mabok. Nah, ini kan kuadrat nih, ya. Maka yang seperti ini nih yang tercela sekali. Jama'a malan wa addada, yahsabu anna malahu akhlada. Ini efeknya nih. Kalau orang sudah ngumpulkan harta, kemudian menghitung-hitung, otaknya hanya dua duit saja kan gitu ya, maka yahsabu anna malahu akhlada, maka dia kira bahwa harta itu akan mengekalkan dia. Baik pandangan orang miskin kepada yang punya harta, atau pandangan orang kaya sendiri kepada hartanya. Contoh pandangan orang miskin kepada orang kaya, gini ikhwan, orang kalau banyak duitnya, pandai merawat badannya, bolak-balik masuk salon, kurang cantik silikon gitu ya, itu usia 50 itu macam 30 tuh. Kalau bolak-balik itu perawatan kulit, sauna, pokoknya make upnya yang mahal-mahal tuh, ya. Itu orang kaya tuh. Padahal kalau nengok KTP-nya, udah 50 tahun ya, kok nampak 30 tahun? Iyalah perawatan katanya kan gitu. Tapi kalau orang nggak punya uang tuh, yang diruli-ruli itu, ya, susah dia mau makan pun susah. Terpaksalah dia cari rongsokan sana sini kan itu. Kenalan, berapa usianya? Masih 20, macam 40 tahun awak nih katanya. Kan gitu ya. Ya memang karena nggak pernah perawatan, nggak punya duit kan. Apa yang mau dirawat? Duit pun tak punya, mau makan pun susah kan itu. Hari-hari ya mikir, akhirnya mulailah jatuh alisnya, mulai bengkok ininya itunya, nampaklah tua dia. Padahal tengok KTP, masih 20 tahun, macam 50 awak nih katanya. Yang satunya orang kaya, banyak perawatan, nggak ngaku usianya dia. Berapa? 30 tahun katanya. Tengok KTP, udah 60 tahun, kaget orang tuh kan. Jadi pandangan orang kepada orang yang punya harta itu macam tak tua-tua, macam awet muda, macam tak mau mati gitu maksudnya. Dia salah. Mau perawatan macam manapun tuh, kalau waktunya mati ya matilah kan begitu ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pasti pas waktunya. Itu pandangan orang yang tidak punya harta kepada yang punya harta, seolah-olah harta mengekalkan dia. Dan pandangan orang yang punya harta kepada hartanya juga sama. Tenang, kalau harta banyak enaklah, sakit pun masih bisa lah ke rumah sakit yang paling hebat di sini. Di mana? Di awal bros. Nggak bisa nangani awal bros, ke Melaka. Nggak bisa ke Melaka, ke Cina sana, kita cangkok ginjal di sana katanya. Kadang orang sampai berpikir bahwa dikiranya rumah sakit yang canggih-canggih di dunia itu bisa melawan kematian. Tidak, kematian itu tidak bisa dilawan dengan obat ataupun operasi. Nggak ada yang bisa melawan kematian. Jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Karena Allah mengatakan kalla, udah jam 9 nih, kalla la yumbadanna fil khutama. Kalla la yumbadanna fil khutama. Kalimat kalla la yumbadanna fil khutama artinya orang ini sekali-kali jangan seperti itu. Janganlah sampai kemudian lisan ini tidak terjaga, mengumpat, mencela gara-gara punya harta ini, jangan seperti itu.
karena kalian akan dilempar ke neraka hutama. La yumbadanna fil khutama. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka mal khutama. Tahukah kamu apa itu khutama? Narullahil muqadah. Itulah api yang sangat menyala-nyala tuh, yang sangat panas. Api di dunia itu, ikhwan, itu hanya satu bagian daripada 70 bagian api neraka. Yang satu bagian saja panasnya sudah bisa membakar satu bumi ini. Kalau seandainya api dunia yang satu bagian dari 70 bagian api neraka itu untuk mengazab penduduk bumi sudah cukup sebenarnya. Jangankan cerita api, arang saja yang baru dibakar sudah hilang apinya tapi masih merah, baranya saja kita tidak bisa megangnya tuh. Bagaimana apinya? Ini bagaimana 70 panas dijadikan satu dalam jahanam, coba. Oh, satu bagian saja kita tidak bisa untuk memegangnya. Itulah api neraka seperti itu. Allah mengatakan, wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afida. Di mana api itu akan menyiksa bukan hanya sampai setakat kulit, tapi sampai ke hati. Kenapa siksaannya sampai ke hati? Karena orang yang suka ghibah, orang yang suka mencela, orang yang suka mengumpat sudah menyakiti hati orang. Maka al jaza min jinsil amal. Sebagaimana engkau menyakiti hati orang, sekarang azab di akhirat Allah buat sakit hatimu dengan cara dibakar neraka. Hati-hati, karena begini ya, ada istilah di masyarakat tuh kan, kalau luka karena sebuah senjata bolehlah diobati, tapi kalau luka gara-gara lisan itu lama terobati. Dan bahasanya kan begitu ya. Orang kalau sudah kena silet lisan orang, lama itu sakitnya. Makanya ada istilah, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Walaupun kalau saya sih janganlah, sakit hati aja lah kan. Sakit juga gigi itu kalau udah sakit kan gitu. Tapi maksudnya, orang kalau udah sakit hati itu kan biasanya putus asa, coba. Putus asa. Gara-gara hatinya nih disentuh, gara-gara orang nggak mau keluar rumah. Nggak mau keluar rumah. Ayolah main ke ruang, nggak mau, malas tengok si dia tuh, ya. Kalau orang sudah tidak suka dengan orang gara-gara lisan tuh, di majelis saja dia nggak gusar tuh. Kenapa orang ini kok datang katanya, ya. Tapi kalau dia pergi, alhamdulillah katanya dia nggak di sini katanya. Orang kan begitu, kalau hati udah sakit itu, masya Allah ya. Tapi masalahnya memang manusia itu tidak lepas daripada 3 perkara ini yang jadi masalah. Satu, bahwa dunia ini bukan tempat tenang-tenang, bukan tempat istirahat, bukan tempat untuk leha-leha. Tidak, dunia ini tempat bala, tempat ujian. Setiap manusia diuji kemudian hilang, pasti datang ujian lain. Itulah sifat dunia. Yang kedua, manusia tidak lepas dari lisan manusia. Siapa yang lepas dari lisan manusia? Nggak ada. Manusia itu tidak mungkin lepas dari lisan manusia. Sehebat apapun kita menjauh dari lisan manusia, tetap lisan manusia itu akan sampai kepada kita. Contoh, Anda tidak usah keluar rumah lah, ngurung diri saja. Kenapa ngurung diri? Malas ketemu orang. Nanti ngomong begini, nanti orang ngomong pula tentang saya. Coba antum lakukan, jangan keluar rumah. Kira-kira ada nggak yang ngomong sama antum? Ada, pasti ada yang ngomong. Jangan sakit jiwa orang itu. Kenapa? Tak pernah keluar rumah tuh. Coba bayangkan. Ada, padahal orang itu nggak mau keluar rumah. Itu maksudnya biar tidak diomongin orang. Malah orang-orang satu RT ngomong dia. Kenapa lah ibu itu tak pernah keluar rumah ya? Jangan sakit ya, jangan gila, jangan frustasi, jangan bunuh diri pula. Tengok-tengok nanti mati katanya. Kan itu ya. Lah, kalau yang berusaha menghindar saja tidak bisa terhindar dari lisan manusia, macam mana pula orang yang kepo ke sana kemari. Kepo ini bahasa apa ya? Bahasa Korea ya. Ya, kepo. Ya, kayak polisi, ya, nanya-nanya aja kan. Ada orang yang pikir, saya mau ketemu orang lah. Kalau ketemu orang, supel dengan orang itu kan, orang nggak mungkin juga bicara dengan saya. Nggak juga. Malah dibilang kepo tadi, datang lagi dia katanya, datang lagi kepo nih. Gitu ya. Orang itu tidak bisa, macam manapun kita baiknya, tetap ada orang yang mengata-ngatai kita jahat.
Bagaimana kalau berbuat jahat, berbuat baik saja dikata-katai. Ibu ni datang ke masjid mau nyumbang, baik-baik mau nyumbang, riak tu katanya. Lah, dibilang riak pula sebenarnya. Baik-baik mau nyumbang, dibilang riak pula kan. Ni bapak-bapak hari-hari ke masjid, rajin. Aduh, kayak ustaz aja katanya. Kok rajin kali ke masjid, sekali-kali aja lah ke masjid itu katanya. Dibilang kayak ustaz pula kan. Maksudnya bagus kayak ustaz, tapi konotasinya merendahkan sebenarnya dia itu. Ya, jadi tidak bisa orang itu. Makanya kenapa Islam itu sangat perhatian dengan lisan, sampai Allah turunkan surah Humazah ini. Ya, sampai azabnya seperti itu, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fi amadi mumaddadah itu maksudnya dalam tiang kita diikat, ya. Kemudian api didekatkan, sengaja tidak dibakar. Lihat, hukuman para pengumpat nanti di neraka itu tidak dibakar, sebab kalau langsung dibakar dia enak saja, langsung mati kan. Orang kalau dibakar kan langsung mati. Tapi kalau apinya jauh, kita di sini, kemudian apinya makin memanaskan, tersiksa kita karena nggak mati-mati masalahnya kan. Nah, itulah hukumannya. Biar tahu bukan hanya terbakar kulitnya, tulangnya, sampai ke hatinya tuh merasakan panas. Sampai seperti itu hukuman Humazah dan Lumazah. Wallahu alam, ya, sudah lebih jam 9 dan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.